saya Jenabi Waradan Sang Virus Belu NIM 2022511013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pendidikan multikultural. Di sini kita memasuki materi. Guru membutuhkan sebuah pendekatan untuk membina dan menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik agar menjadi warga negara yang religius dan bersikap pluralitas tanpa mengorbankan basis keagamaan yang dianut. Tujuan pembelajaran: melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontribusi. 2. Melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aditif. 3. Melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan transformasi. Yang terakhir, melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aksi sosial. Di sini kita akan masuk pada pendekatan kontribusi. Yang pertama, pendekatan kontribusi adalah membawa masuk ke sekolah elemen kultural masyarakat. Contohnya, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agama, menyebarkan kebaikan. Contohnya, menyebarkan apa saja yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, cara yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan oleh guru dalam pendekatan ini adalah kontribusi kearifan lokal peserta didik. Seperti peserta didik melakukan contohnya kebersihan dalam kegiatan gotong royong bersama. Yang terakhir, pendekatan kontribusi tidak menggunakan kurikulum. Seperti guru mengajarkan pada peserta didik dasar mengenai materi apa, kurikulum apa yang dibawakan untuk mengajar peserta didik tersebut. Yang B, pendekatan aditif. Pendekatan aditif adalah membawa isi dan materi pembelajaran tanpa merubah struktur kurikulum keilmuan. Contohnya kurikulum yang sudah ditetapkan tahun lalu tetap dibawakan pada tahun 2021. Yang kedua, pada tahap ini dilakukan penanaman materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang terakhir, pendekatan aditif. Aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku, modul, atau bidang bahasa terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Contoh aditif menanamkan konsep-konsep materi, tema, serta sudut pandang terhadap kurikulum tersebut. Di sini kita akan masuk pada bagian C, pendekatan transportasi. Pendekatan transportasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif, karena pendekatan ini merubah struktur kurikulum keilmuan agar peserta didik dapat mengaji materi dan kontribusi masyarakat dari berbagai perspektifan budaya. Pada pendekatan kontribusi dan aditif, materi kebudayaan ditambah pada kurikulum tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan pendekatan transportasi ada perubahan pada tujuan, struktur, dan perspektif secara transformasional dari kurikulum. Pendekatan transportasi mengubah asumsi pada kurikulum dan mengubah kompetensi peserta didik dalam melihat konsep isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Contoh di sini, pendekatan transportasi berbagai etnis yang dari luar membawa masuk ke budaya kita. Contohnya budaya Barat. Pendekatan ini membawa peserta didik untuk melihat konsep dan isu lebih dari suatu perspektif
dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sering dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras yang berpartisipasi paling aktif atau berpengaruh paling meyakinkan. Di sini kita akan masuk pada bagian D, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua bagian dari pendekatan transportasi. Tanpa pendekatan ini menambahkan kompetensi yang masyarakat peserta didik membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Tujuan utama pendekatan aksi sosial adalah mendidik peserta didik agar dapat melakukan kritik sosial dan perubahan sosial. Oleh karena itu, guru mengajarkan keterampilan dan cara membuat keputusan untuk memperkuat dan menambahkan peserta didik memperoleh hak politik. Guru harus mendidik siswa menjadi kritis sosial, religius, responsif, dan terlatih dalam menghadapi perubahan sosial. Oke, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.